آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sobat muslimah yang dirahmati Allah, kesejahteraan merupakan dambaan bagi setiap umat manusia. Sayangnya di kehidupan kita saat ini, kesejahteraan itu sulit untuk kita gapai. Di negeri kita yang kaya akan sumber daya alam pun, banyak rakyatnya yang masih merasakan kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Bahkan ini menjadi masalah dunia. Ada apa? Di dalam sistem kapitalisme, kekayaan alam itu bisa diperjualbelikan kepada pihak asing atau swasta yang seharusnya dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat. Ini dijadikan ladang bisnis. Akibatnya rakyat harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sobat muslimah yang dirahmati Allah, Islam sebagai aturan kehidupan yang sempurna ini memiliki solusi untuk mewujudkan kesejahteraan. Yang pertama, kepemilikan umum dikelola oleh negara untuk kesejahteraan umat. Qala Rasulullah, al-muslimuna syarikatu fi salasin. Kaum muslimin berserikat dalam 3 hal. Fil kala'i wal ma'i wan nar. Dalam padang gembalaan, air dan api. Dari ketiga hal ini dikelola oleh negara untuk melayani kebutuhan umat. Rasulullah sebagai kepala negara di Madinah memberikan fasilitas pengairan dari sumber mata air di Thaif dan Khaybar itu kepada penduduk. Dialiri air-airnya itu ke rumah-rumah, ladang, dan sawah. Yang kedua, Islam dalam hal ini negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan. Rasulullah ketika menemukan sahabat yang menganggur, beliau menyuruh sahabat tadi itu untuk mengambil barang di rumahnya, dan kemudian Rasulullah membantu untuk melelangnya dan memberikan hasilnya kepada sahabat tadi seraya berkata, belilah makanan dengan 1 dirham ini kepada keluargamu dan belilah kapak. Kemudian setelah kembali kepada Rasulullah dan menyerahkan kapak itu tadi, Rasulullah berkata, carilah kayu dan jualah. Nah, dari sini waliul amri memberikan memiliki kewajiban untuk meriayah rakyatnya, memberikan sarana dan prasarana untuk para pencari kerja. Yang ketiga, negara menanggung rakyatnya yang tidak mampu. Rasulullah bersabda, ahli waris yang meninggalkan warisan adalah untuk ahli warisnya, dan yang meninggalkan orang miskin yang tidak mampu itu adalah tanggunganku. Di sini Rasulullah sebagai kepala negara memberikan jaminan nafkah kepada kaum fakir dan miskin yang tidak lagi ada yang bisa menanggungnya. Yang keempat, negara memberikan layanan pendidikan fasilitas secara gratis. Di masa Rasulullah itu membebankan biaya pendidikan itu dari Baitul Mal. Ketika ada tawanan perang Badar, Rasulullah membebaskan dengan memberikan jaminan bahwa ketika tawanan tersebut bisa mengajarkan kepada 10 orang Madinah baca dan tulis, maka dia bebas. Dan hal ini dilanjutkan oleh Khalifah Umar ketika membiayai guru-guru yang ada di Madinah itu dengan 15 dinar setiap bulannya. Sobat muslimah yang dirahmati Allah, saatnya kita kembali kepada syariah yang ketika diterapkan itu tidak hanya memberikan kesejahteraan kepada umat manusia, tapi juga memberikan ketenangan, mendatangkan keridhaan Allah, dan juga mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.